Nyala Festival. Semua bisa financially fit. Selamat siang Sobat Menyala, senang sekali saya Piona bisa kembali berada di Nyala Festival di tahun ini dan ketemu langsung dengan Sobat Menyala semuanya. Masih semangat kan ya di siang ini? Karena kalau tahun lalu di Nyala Fest 2023 kita belajar soal investasi saham tanpa ketar-ketir. Coba ada yang pernah ikut kelas tahun kemarin? Mungkin boleh diangkat tangan? Oh, masa sih belum ada? Oke, cool. Jadi untuk tahun ini kita mau naik level ya. Jadi untuk siang ini kita udah kedatangan pakar investasi kawakan di Indonesia ya, Pak Loh Keng Hong. Siapa sih yang nggak tahu Pak Loh Keng Hong? Dan kita akan sama-sama cari insight. Ada peluang cuan apa sih di pasar saham, dan juga kita juga akan belajar ya skill apa sih yang perlu disiapkan, terus kira-kira nanti strategi apa yang akan dimainkan supaya kita bisa jadi investor yang cuannya konsisten ya. Terus gak kalah penting, nanti kita juga cari tahu kira-kira jurus portfolio saham itu seperti apa, dan ada info apa sih yang lagi happening di pasar saham kali ini. Jadi tanpa berlama-lama, saya undang Pak Loh Keng Hong, pakar investasi di Indonesia, dan juga Bapak Budi Rustanto selaku Head of Research dari OCBC Sekuritas Indonesia untuk naik ke atas panggung. Silahkan. Mungkin kita ngobrol sama Pak Loh Keng Hong dulu ya. Pak, mungkin boleh diceritain nih, sekalian flashback di tahun-tahun yang lalu. Apa sih yang mengilhami Bapak untuk mulai investasi saham? Kenapa Bapak enggak berbisnis gitu ya? Atau Bapak enggak pilih instrumen investasi lain gitu? Tapi pilihnya saham, bahkan sampai jadi full time investor sampai sekarang. Terima kasih Bu Fiona. Yang saya hormati Profesor Lukas Setiatmaja, yang saya hormati ya, ada Pak Aswin dan Ibu ya, Direktur Taman Safari, pemilik Taman Safari, ada yang saya kenal, ada Lili, ada Michelle, pengurus Perhimpunan Persaudaraan Shanghai Indonesia ya. Yang saya hormati Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua ya. Jadi lupa pertanyaannya apa. Kita nostalgia dikit Pak. Ya, kenapa Bapak kok milihnya saham gitu ya? Bahkan sampai milih untuk jadi full time investor, jadinya sekarang bisa santai sambil lihat uangnya, nilai sahamnya naik terus gitu Pak. Saya memilih saham karena bagi saya saham adalah pilihan terbaik bagi saya. Ya. Saham is the best choice, adalah pilihan yang terbaik bagi saya. Tapi pendapat saya ini
masih tidak dipercayai oleh 99% masyarakat kita bahwa saham itu pilihan investasi terbaik. Ya. 99% masyarakat kita kalau punya uang, mereka masih taruh di bank. Kalau punya uang, mereka masih beli properti. Ya. Jadi 99% masyarakat kita tidak percaya dengan apa yang saya katakan bahwa saham adalah pilihan investasi terbaik. Ya. Tadi dikatakan kenapa saya tidak mau berusaha, ya. Karena kalau seseorang sudah memiliki wonderful company, perusahaan yang cuannya besar, ya, dia tidur saja, perusahaan-perusahaan itu bisa berfungsi sebagai mesin pencetak uang buat dia. Ya. Dia tidur saja, tapi perusahaannya bisa menjadi mesin pencetak uang buat dia. Ya. Tentu kalau perusahaan itu wonderful company, bukan perusahaan yang jelek dan mahal. Ya, kalau perusahaan yang jelek dan mahal kita beli, ketika kita tidur kita tambah miskin. Ya. Uang kita tambah habis kalau kita beli perusahaan yang jelek dan mahal. Tapi kalau kita beli saham wonderful company, tentu saham perusahaan itu bisa menjadi mesin pencetak uang bagi kita. Setiap tahun dia bisa bertumbuh dan setiap tahun dia bisa bagikan keuntungan perusahaan bagi pemegang sahamnya. Ya, kira-kira gitu, Fiona. Ya. Jadi kuncinya tetap harus pilih saham ya Pak ya. Karena maksudnya pilih perusahaan yang memang kinerjanya bagus supaya kita bisa jadi investor yang bisa jadi kayak Bapak sekarang gitu ya Pak. Harus punya saham wonderful company. Yes, wonderful company. Bukan saham gorengan, bukan ingat ya, perusahaan dicatat, jelek yang ya. valuasi, ya bukan perusahaan rugi yang valuasinya mahal. Nah, oke. Nah, kalau menurut Pak Budi sendiri nih, untuk yang sekarang gitu ya Pak, apakah pasar saham di Indonesia itu masih prospektif gitu untuk kita investasi? Dan sambil ngobrol aja langsung, emang akhir-akhir ini ada isu apa sih yang terjadi yang mempengaruhi pasar saham di Indonesia? Mungkin Pak Budi boleh share. Oke, sebelum kita invest saham ya, mungkin ada baiknya kita melihat kondisi makroekonomi. 3 indikator yang biasa kita gunakan untuk melihat kondisi ekonomi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah suku bunga. Ya. Kalau kita lihat GDP growth kita sebenarnya cukup stabil loh, ada di angka 5%. Kalau kita melihat China mengalami pelambatan, kita selama beberapa tahun terakhir ini cukup stabil. Yang kedua, inflasi kita itu cukup terkendali. Jadi data per bulan terakhir kemarin, itu inflasi kita mengalami penurunan. Ya. Target kita sampai akhir tahun kemungkinan inflasi hanya berada di angka 2,5%. Yang ketiga adalah suku bunga. Kalau kita bicara suku bunga, semakin rendah suku bunga, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 3 indikatornya adalah kita bisa melihat yang akan mendorong bagaimana IHSG bergerak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus dari yang tadi Bapak Budi sebutkan ya, indikator-indikator tersebut, gimana impact-nya langsung ke pasar saham nih Pak? Pendekatannya seperti apa? Oke, kalau misalnya kondisi saat ini ya, yang sedang dilihat ekonomi dunia itu adalah kapan dan seberapa besar Fed itu akan menurunkan suku bunga. Ya. Sebulan lalu itu pasar memperkirakan Fed akan potong suku bunga 50 basis poin sampai dengan akhir tahun 2024. Namun per minggu kemarin itu ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat proyeksi sekarang suku bunga itu akan turun. Ya. Fed akan cut suku bunga 1% sampai dengan akhir tahun 2024.
kemarin saya banyak ikut seminar ya, sebenarnya kalau kita lihat yang sedikit memperlambat pertumbuhan indeks kita itu adalah suku bunga. Kalau suku bunga tinggi, itu akan menghambat korporasi-korporasi untuk berinvestasi. Jadi kalau kita lihat pergerakan daripada The Fed saat ini. Yang kedua, bagaimana otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia itu bergerak. Apakah mereka akan mengikuti stance daripada The Fed? Ya. Dan seberapa besar penurunan daripada suku bunga dari benchmark Bank Indonesia. Kalau misalnya suku bunga turun cukup dalam, nah ini akan berdampak positif terhadap IHSG kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau menurut Pak Lo sendiri nih, pasar saham di Indonesia ini masih menjanjikan gak sih? Atau selama ini Pak Lo ngelihat harga saham yang bergejolak gitu ya, naik turun, kalau Pak Lo tuh perasaannya seperti apa? Apakah tenang aja, toh yang penting saham wonderful company saya masih kinerjanya masih bagus, jadi saya stay cool gitu. Prospek saham kita pada hari ini all time high, artinya IHSG kita all time high itu berarti lagi yang terbaik pada saat ini, sedang terbaik ya, sedang terbaik. Kalau tadi Pak Budi bilang Federal Reserve nanti akan turunkan suku bunga sampai 1%, maka IHSG biasanya kalau suku bunga turun tentu saham-saham akan naik ya. Ekonomi menjadi lebih baik ya. Dalam suasana bergejolak ya. Saham kita sih tidak begitu bergejolak nih sepertinya, malah trennya setiap hari naik ya. Jadi IHSG kita kan sampai all time high, tentu harga sahamnya pada naik ya. Lagi bagus. Saya punya mindset yang selalu happy di dalam keadaan bergejolak. Yaitu bergejolak itu maksudnya adalah saham itu nanti naik, nanti turun, nanti naik, nanti turun ya. Saya adalah investor yang happy selalu, ya, happy selalu. Karena saya punya mindset yang positif di tengah-tengah saham yang naik turun. Kalau saham turun, saya happy. Kenapa? Kalau saham turun itu, saya bisa beli perusahaan bagus, saham perusahaan bagus dengan harga murah, harga diskon. Jadi saya happy. Ketika saham turun, itu adalah peluang buat saya untuk membeli saham-saham perusahaan bagus di harga yang murah. Ya, saya happy. Kalau besok misalnya naik, ya nggak apa-apa. Kalau saham naik, saya tambah kaya. Ya, jadi saya investor yang nggak seperti orang-orang yang kalau turun stres, kalau naik happy. Kalau saya turun happy, naik juga happy. Ya. Kalau turun, ini adalah peluang emas buat saya. Kapan lagi saya bisa beli perusahaan bagus di harga diskon? Kalau saham naik saya juga happy, saya tambah kaya. Begitu. Itu kuncinya ternyata Sobat Menyala ya. Karena termasuk saya juga gitu ya, masih suka khawatir Pak Lo kalau ngelihat kayaknya harga sahamnya merah gitu ya, takut rugi kan ya pastinya kita sebagai investor. Tapi ternyata tips dari Pak Lo, selama mungkin kita confident dengan saham yang kita pilih, harusnya kita stay cool aja ya Pak Lo. Atau Pak Lo bisa berbagi tips juga nggak nih untuk kita bahwa gimana nih nyiapin mindset atau mentalitas untuk invest di saham? Tentu kalau kita mau yakin, kita tentu harus tahu apa yang kita beli. Kita tidak beli kucing dalam karung. Ya. Kalau kita beli kucing dalam karung tentu kita jadi
tidak Khawatir yakin, ya, nggak yakin ya. Kalau kita tahu apa yang kita beli, jadi kita tidak khawatir ya. Tentu ketika kita membeli saham, kita harus tahu si pengendali, direksi dan komisarisnya itu adalah orang yang jujur dan berintegritas atau tidak ya. Ataukah direksinya, komisaris, si pengendali suka mengambil uang perusahaan. Tentu kalau pengendali, direksi dan komisaris suka mengambil uang perusahaan, tentu kita jadi tidak yakin terombang-ambing ya. Bahkan kalau mereka tidak jujur, kita tidak boleh beli saham perusahaan tersebut ya, tidak boleh beli. Kalau mereka bukan orang jujur dan berintegritas ya. Supaya kita tidak terombang-ambing, kita juga harus lihat bisnis dari perusahaan tersebut, apakah bisnisnya baik atau tidak baik ya. Biasanya kalau bisnis yang kurang baik itu, produknya itu bersaing dengan produk dari China, tentu susah untung. Bahkan harus melawan barang-barang dari China yang murah-murah, perusahaan akan mengalami kesulitan. Jadi bisnisnya dilihat apakah dia bersaing dengan produk-produk dari China atau tidak. Tapi kalau produknya justru dibeli oleh China, nah itu bagus, pasti bagus. Bisnisnya pasti bagus. Contohnya apa? Salah satunya batu bara ya, dari China banyak beli dari Indonesia, tentu demand-nya sangat besar sekali. Permintaannya sangat besar sekali, jadi orang-orang yang usaha tambang batu bara pada kaya ya. Bisnis seperti batu bara, seperti perbankan ya. Seperti Bank OCBC ini juga cuannya besar ya. Kita juga tahu perusahaan itu kalau dia bertumbuh, kalau valuasinya murah ya, kalau kita beli perusahaan yang valuasinya murah, meskipun pasar bergejolak, ya kita tenang aja, kok saham kita saham yang bagus dan murah, begitu. Oke, itu banyak banget insight-nya ya barusan. Jadi memang strategi pemilihan saham itu sangat krusial ya dalam kita berinvestasi saham. Dan Pak Budi, ngomong-ngomong tadi Pak Lo bilang ini kan IHSG udah all time high. Tapi sebenarnya tren kedepannya seperti apa sih? Ada prospek apa nih yang kita bisa ketahui terkait IHSG ini? Sebenarnya banyak hal ya. Jadi kalau kita lihat IHSG sebenarnya, kalau kita invest ya, simpelnya kan kita expect capital gain dan dividen ya. Nah, yang kedua tuh kita harus perhatikan pertumbuhannya. Jadi selama perusahaan itu bertumbuh, ya, maka selama itu pula GCI akan meningkat. Simpelnya seperti itu. Jadi meskipun misalnya kita sudah mencapai all time high dan kita masih bertumbuh, itu memberikan peluang untuk berinvestasi. Jadi simpelnya itu adalah yang pertama kita lihat secara pertumbuhan, apakah pertumbuhan itu ada. Yang kedua, yang seperti Pak Lo katakan, kita lihat valuasinya. Ya, valuasi itu simple ya. Untuk cara mudahnya adalah kita pakai multiple aja. Bisa price to earning ratio, price to book value gitu kan, atau EV EBITDA. Itu cara melihat valuasi suatu perusahaan yang simple. Ya. Nanti kalau yang sedikit sophisticated, nah boleh tanya kami analis ya. Karena kami biasa melakukan lebih kompleks pakai DCF dan sebagainya. Namun simpelnya adalah bisa menggunakan multiple. Jadi kalau mencermati investasi di capital market, kita lihat dua hal utamanya, yaitu pertumbuhan dan valuasi. Kurang lebih itu. Ya. Dan kalau misalkan dari apa yang udah Pak Budi tampilkan di sini, boleh di-spill nggak Pak? Ini ada potensi sampai berapa nih Pak? Nah, mungkin saya bahas dulu ya. Jadi sedikit mengenai capital market ya. 1 bulan terakhir atau seminggu 2 minggu terakhir, itu rupiah mengalami penguatan. Jadi ini disebabkan oleh penurunan ya. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Jadi rupiah menguat, US dollar melemah.
secara yield obligasi US dollar mengalami penurunan. Jadi singkat kata, kalau misalnya instrumen investasi di US suku bunga turun, nah kemana investasi itu akan menuju? Umumnya kalau suku bunga US turun, mereka akan menargetkan emerging market yang memberikan yield yang lebih tinggi. Ya. Nah, that's why makanya kita bisa lihat di gambar bahwa 2 bulan terakhir terjadi capital inflow, baik untuk saham ataupun obligasi. Nah, kemarin juga saya mendapat pertanyaan kurang lebih seperti ini. Apakah capital inflow masih bisa berlanjut? Jawabannya very possible. Kalau suku bunga diturunkan, itu akan sangat memberikan sentimen positif terhadap GCI kita. That's why makanya kita lihat secara indikator makro, rupiah sudah membaik. Yang kedua, capital inflow 2 bulan terakhir juga sudah mulai meningkat. Nah, kalau kita balik ke chart valuasi secara GCI, nah kami ekspektasi bahwa GCI itu akan memberikan pertumbuhan ya, secara general itu kurang lebih sekitar 10% ya. Sedikit lebih baik atau lebih baik ya dibandingkan dengan fixed income instrumen. Apalagi kalau suku bunga daripada benchmark kita turun, itu akan memberikan potensi yang lebih tinggi lagi. Jadi ekspektasi kita adalah dengan berinvestasi di saham, kita bisa mendapatkan return yang melebihi daripada fixed income investment. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, lanjut nih Pak, penasaran nih soalnya saya. Dengan kondisi tadi, kira-kira sektor apa sih yang bisa diuntungkan Pak? Kalau kami dari OCBC Sekuritas ya, sebenarnya ini kita sekarang itu melihat sektor apa yang diuntungkan dengan penurunan suku bunga. Yang pertama itu adalah banking. Kemarin kita banyak meeting dengan manajemen BOD daripada semua bank-bank besar. Dan concern mereka untuk tahun ini itu adalah cost of fund. Jadi mereka mengalami tekanan dari sisi cost of fund. Itu adalah problem pertama. Sehingga kalau suku bunga diturunkan, ini akan sangat memberikan positif terhadap sektor perbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbankan adalah satu-satunya industri yang tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan GDP growth. Jadi kalau ekonomi kita tumbuh 5%, secara rule of thumb kita bisa katakan kurang lebih pertumbuhan daripada banking loan growth itu adalah 2 kali GDP atau sekitar 10%. Itu sektor yang pertama yang kami anggap masih sangat prospektif. Yang kedua, itu bisa memilih emiten-emiten yang diuntungkan seperti misalnya multi-sector holding, otomotif misalnya, atau properti yang akan sangat diuntungkan dengan penurunan suku bunga. Yang ketiga, itu bisa melihat saham-saham consumer yang sifatnya defensif. Dalam artian apa? Kalau kita saham consumer itu kita katakan tahan terhadap volatilitas. That's why dengan penurunan suku bunga, daya beli kita harapkan meningkat, maka sektor consumer juga akan diuntungkan. Yang keempat adalah komoditas. Nah untuk komoditas cukup menarik ya, karena very fluktuatif. Jadi kalau secara jangka panjang, kami masih menjagokan mungkin tembaga dan emas. Untuk short term, bisa memilih saham-saham seperti nikel dan mungkin batu bara. Ya, itu untuk komoditas. Yang kelima, itu adalah kita katakan telekomunikasi. Karena kalau kita bicara kebutuhan data, streaming, digitalisasi, itu mereka membutuhkan data. That's why kami masih bullish terhadap 5 sektor ini. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi ini sektor aja kan ada 5 ya. Kalau mengerucut ke sahamnya tuh gimana ya? Itu nanti akan kita spill di workshop bersama OCBC Sekuritas. Tapi sebelum itu, ini kan ada banyak pilihan ya. Kalau Pak Lo sendiri itu ngatur portofolionya seperti apa sih Pak? Seberapa penting diversifikasi portofolio untuk Pak Lo? Semua sekolah bisnis di dunia mengajarkan mengenai diversifikasi. Betul. Semua pakar-pakar keuangan juga mengajarkan diversifikasi. Artinya kita harus melakukan diversifikasi. Sebetulnya diversifikasi itu adalah untuk melindungi ketidaktahuan kita. Diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tapi seorang ahli, seorang pakar membuatnya tidak bisa melakukan diversifikasi. Ya. Seorang yang ahli, seorang pakar membuat dirinya tidak bisa melakukan diversifikasi.
ketika saya menemukan Mercy yang dijual di harga bajai, masa saya belinya hanya sedikit? Langsung borong ya Pak. Itu tahu, katanya suruh diversifikasi. Tadi tanyanya diversifikasi, ini sekarang langsung borong. Iya, itu udah dijawab. Masa kalau saya ketemu Mercy yang dijual di harga bajai, masa beli sedikit? Ya Fiona kan bilang kalau langsung Pak Lo kan borong. banyak ya pelurunya ya, bahkan kayaknya unlimited gitu kan. Kalau misalkan saya gitu ya atau investor pemula yang lain kan masih terbatas Pak. Jadi apakah harus all in ya kan selama kita memang yakin bahwa itu adalah wonderful company, atau memang sebaiknya diversifikasi ke Beli sektor sedikit lain. aja ya. Di dunia nyata tidak ada Mercy yang dijual di harga bajai, tidak ada. Tapi di Bursa Efek Indonesia ada. Mercy yang dijual di harga bajai ada. Tapi lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Jadi harus hati-hati, ya harus hati-hati. Kalau ada berlian yang dijual harga kerikil, beli sedikit aja ya, diversifikasi. Enggak dong, all in tadi katanya borong Iya semua. dong. Begitu kira-kira. Diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Betul. Tetapi orang yang tahu apa yang dia lakukan membuatnya tidak bisa melakukan diversifikasi. Kalau ada Mercy yang dijual harga berlian, kata Fiona suruh borong semua. Apalagi kalau ada berlian yang dijual harga kerikil, apa juga dijual ya buat beli itu ya. Gitu Fiona. Oke. Kalau menurut Pak Budi sendiri seperti apa nih Pak? Kira-kira tips untuk atur portofolio saham itu seperti apa? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita melihat perusahaan yang diinvestasikan, ada beberapa faktor yang kita lihat. Yang pertama seperti kata Pak Lo ya, itu perhatikan good corporate governance. Ya. Apakah perusahaan ini dikelola secara profesional? Pastikan perusahaan ini betul-betul dikelola secara profesional sehingga peluang pertumbuhannya tinggi. Yang pertama, jadi singkat kata lihat manajemennya seperti apa, good corporate governance. Yang kedua, kita lihat tadi saya katakan lihat pertumbuhannya. Yang ketiga lihat valuasi. Yang keempat, nah kita lihat kondisi keuangan. Ini perusahaan utangnya banyak nggak? Bisa nggak bayar utangnya? Ya, itu merupakan faktor kritikal karena banyak sekali perusahaan yang kita lihat sekarang itu bankrupt karena nggak bisa bayar utang. Di saat suku bunga tinggi ya, dan permintaan melemah, perusahaan tidak memiliki cash flow yang cukup untuk membayar pokok ataupun bunganya. Yang kelima, nah bagus-bagus kalau memberikan dividen nih. Cari-cari yang dividen yieldnya tinggi. Misalnya perusahaan itu sudah terdiskon cukup dalam. Nah biasanya perusahaan yang punya payout ratio tinggi ya, dan harga sudah mengalami koreksi, umumnya dividen yieldnya relatif tinggi. Nah jadi 5 faktor itu yang biasa kita lihat untuk berinvestasi di suatu saham. Oke, jadi saya recap ya supaya kita bisa catat nih. Yang pertama itu adalah good corporate governance dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pertumbuhan bisnis. Yang ketiga adalah valuasi harga atas perusahaan tersebut. Yang keempat adalah kondisi keuangan. Dan juga yang kelima, apakah ada dividen yang dibagikan ke pemegang saham. Kira-kira itu ya Pak Budi ya, pilarnya seperti itu. Nah, tadi kan Pak Lo juga udah share ya, bahwa dari kelima itu Pak Lo juga agree ya. Nah, Pak Lo gimana sih cara identifikasi kalau Mercy itu dijual di harga bajai? Nah, cara lihatnya tuh seperti apa? Jurusnya mudah saja, yang sederhana. Lihat saja beli yang perusahaan yang price earning ratio-nya kecil. Ya. Ada di bursa kita ada yang price earning ratio 3 kali, ada yang 2000 kali. Ya.
Yang murah ya yang 3 kali gitu. Ada juga lihat saja price to booknya berapa kali. Ada yang 0,3, 0,5, ada yang juga 27 kali misalnya. Jadi tentu bagi saya yang sederhana saja, melakukan valuasinya yang sederhana dan mudah sekali, yaitu beli saja company-company perusahaan yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah. Saya punya formula. Ya. Oh oke, ini ya. Tolong disiapkan catatannya ini karena formulanya langsung dikeluarkan ya. Formula angka 9. Oh oke, ada apa di balik formula angka 9 ya? Yaitu belilah perusahaan yang maksimum price earning ratio-nya 9 kali. Dicatat udah? Cool, lanjut. Belilah perusahaan yang price to book-nya maksimum 1 kali. Jadi 9 kali 1 sama dengan 9. Itu angka 9 maksimum ya. Oh, oke. Jadi kalau udah keluar angka itu, perusahaan yang price earning ratio 2000 kali udah nggak memenuhi syarat. Ya jauh toh Pak, 9 ke 2000. Ada yang main saham yang PI 2000 Iya. kali ada. Ya. Jadi begitu saya keluarin rumus 9 kali, banyak sekali yang nggak memenuhi syarat langsung. Gitu. Langsung ke filter tuh Pak ya biasanya. Filter, ya. Jadi price earning ratio up to 9. 9 kali. 9 kali Price to book maksimum 1 kali. maksimum Ya. 1 kali. Oke. Rata-rata perusahaan yang saya miliki semuanya memenuhi kriteria itu, bahkan lebih rendah lagi. Ya. Tapi perusahaan itu juga harus pertumbuhan bisnisnya bagus ya Pak. Ya pasti bagus Pasti, ya. Misalnya yang memenuhi kriteria itu salah satunya Bank OCBC. Ya kan? Oke. Tepuk tangan dong ya buat bank sayangan kita nih. Kalau Bapak Ibu lihat di website Bank OCBC, di daftar pemegang saham ada 20 pemegang saham, ada nama saya di situ nomor 8 pemegang saham OCBC. Luar biasa memang Pak Loh Keng Hong. Pembicara ya. di Nyala ini banyak, mungkin ada 18 kali ya. Tapi nggak ada satupun yang namanya muncul sebagai pemegang saham di OCBC. Tepuk tangan dong buat pembicara kita hari ini ya, keren banget. Saya datang sebagai pembicara juga sebagai pemegang saham di OCBC. Gitu. Thank you Pak Lo. Kalau menurut Pak Budi gimana Pak? Selain tadi yang Pak Lo udah share, kira-kira kalau kita menganalisa suatu perusahaan itu layak dibeli atau enggak, indikator-indikator apa yang perlu kita perhatikan Pak Budi? Sebenarnya sih sama dengan Pak Lo ya. Jadi kalau kami tuh lihatnya kalau secara pertumbuhan ya, kami expect itu minimal tumbuh sama dengan GDP growth. Jadi at least tumbuh 4-5%. Ya itu yang pertama. Yang kedua secara valuasi juga oke. Jadi setuju dengan Pak Lo. Jadi kalau misalnya kita asumsikan PBV di bawah 1. Berarti kita beli dengan harga di bawah book value gitu kan. Itu berarti harganya murah. Begitu pula dengan price earning ratio. Jadi kalau misalnya kita adalah value investing ya, itu menjadi pendekatan yang sangat baik untuk melihat indikator suatu perusahaan apakah layak diinvestasikan atau tidak ya. Nah selain kita lihat juga utangnya. Kalau kita utang kita biasanya indikatornya adalah at least utang itu di bawah 1 kali debt equity ratio. Jadi hutang juga terkendali. Nah kalau kita bicara mekanisme good corporate governance, nah kita bisa bicara dengan manajemennya. Atau kita bisa ketemu dengan ownernya nanti. Untuk melihat karakter daripada pengelolaan perusahaan seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita melihat yieldnya, nah kita simple aja. Kita lihat payout ratio-nya berapa nih setiap perusahaan ini. Kita bagi dengan harga. Jadi secara logika, kalau misalnya perusahaan itu memberikan dividen yield di atas daripada time deposits, ini berarti kan memberikan yield yang cukup tinggi kan. Nah ini bisa menjadi alternatif untuk investasi. Oke, jadi red flag dan green flag-nya bisa dilihat dari situ ya Pak. Dan sebaiknya tuh kita melihatnya itu, membandingkannya dengan industri kah atau kinerja historis Pak Budi? Oke, saya kemarin ada pertanyaan juga ya.
ada salah satu mungkin emiten yang turun cukup dalam, turun cukup signifikan ya. Nah, kita bisa melihat dua hal kalau kita bicara multiple. Yang pertama, kita bandingkan dengan kompetitornya atau perusahaan yang sejenis. Ya. Lebih tinggi atau lebih rendah. Under value atau over value. Yang kedua, kita bisa lihat secara historical. Kita lihat secara rata-rata nih. Misalnya selama 5 tahun terakhir. Ya. Misalnya PE atau PBV, apakah berada angkanya di bawah rata-rata selama 5 tahun. Nah sekarang banyak sekali emiten yang sudah terdiskon cukup dalam. Ya. Diperdagangkan pada PE atau PBV di bawah min. Misalnya minus 1 standar deviasi di bawah rata-rata. Atau bahkan ada yang minus 2 kali standar deviasi di bawah rata-rata min selama 5 tahun. Artinya itu adalah cara indikator kita melihat suatu saham. Jadi singkat kata kita bisa gunakan pendekatan dua hal. Yang pertama kita bandingkan dengan industri. Yang kedua kita bandingkan secara historical. Pastikan saham ini memiliki relatif valuasi yang relatif murah. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you Pak Budi untuk insight-nya. Nah saya tuh punya pertanyaan yang sebenarnya saya penasaran juga sih ya. Karena Pak Lo itu pernah nggak sih melakukan kesalahan dalam investasi Pak selama ini? Pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, jadi kita jangan rendah diri ya, karena Pak Lo pun pernah melakukan kesalahan investasi. Jangankan saya, Warren Buffett juga suka melakukan, bukan suka, juga sering melakukan malahan kesalahan. ya Pak, Ya. oke. Suka pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Tentu kita itu bukan dewa yang selalu beli saham menang terus ya. Tapi kalau kita beli saham 10, yang rugi 1, yang untung 9, oke lah. Masih net cuan ya. Beli saham 10, rugi 1, cuan 9. Gitu. Ya karena kan saya kan beli perusahaan yang investasi yang beresiko rendah, yang punya potensi cuan yang besar. Kalau dia tidak beresiko rendah, tentu saya juga nggak berani masuk kalau dia ada resiko tinggi. Jadi kalau saya membeli saham itu selalu saya ingat aturan dari Warren Buffett. Nomor 1 aturannya jangan rugi. Ya. Jangan rugi. Bukan pikirin untungnya dulu, bisa rugi apa enggak investasi itu. Jangan rugi. Aturan nomor 2, lihat aturan nomor 1. Kembali lagi, jangan rugi juga. Jadi selalu kita pikirin resikonya dulu. Ya. Tapi andai kata kita rugi, misalnya seperti saya melihat orang ini baik loh. Orang ini baik, perusahaannya besar. Saya pikir dia bukan orang tidak baik. Saya beli. Ternyata penilaian saya keliru. Ya, ternyata dia bukan orang yang baik. Dia ambil uang perusahaan, akhirnya perusahaannya jadi sakit, ya kena. Ya. Tapi ketika saya rugi, sebetul ilmu saham saya tambah tinggi. Karena saya mulai lebih berhati-hati lagi menilai seseorang, ya, mulai lebih teliti lagi di dalam membeli saham, tapi tidak menjadi takut, kemudian tidak jadi trauma gitu, tidak, ya, karena kalau kita gagal sekali, coba lagi, karena kita harus ingat Thomas Alva Edison itu ketika dia berhasil nemuin bola lampu ya. Gagalnya berapa kali? Kayak 1000 ya Pak iya. Ya kan? 1488 kali ya kalau nggak salah ya. Baru percobaan ke 1489 dia berhasil ya. Jadi gitu, kalau kita gagal jangan putus asa dan kita coba lagi. Ketika saya membeli saham dan rugi, di situ
ilmu saham saya naik tingkat ya. Selalu ada hal yang bisa dipelajarin supaya kesalahan tersebut nggak terulang di berikutnya ya Pak. Kalau kita beli saham benar, sahamnya naik kita tambah kaya. Kalau kita beli saham, sahamnya turun, kita tambah pinter. Nah, itu dia ya, selalu ada sisi positifnya ya. Luar biasa memang Pak Lo. Oke, ini nggak berasa kita ngobrol udah cukup lama. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Pak Lo dan Pak Budi. Ada nggak pesan-pesan pamungkas nih untuk Sobat Menyala yang hadir di sini? Gimana sih, atau ada advice apa supaya kita bisa jadi investor yang sukses dalam masa panjang gitu loh Pak. Jadi bisa kayak Pak Lo ya, bisa punya saham yang banyak, terus sekarang bisa menikmati hasilnya ya, financial freedom kan termasuk ya Pak Lo ini gitu. Boleh Pak di-share? Menurut saya kalau mau jadi seorang investor yang berhasil, tentu kita harus belajar setiap hari ya. Reading and thinking tiap hari, reading and thinking. Bukan beli saham karena dengar influencer, dengar tukang pom-pom. Ya, biasanya yang mereka rekomendasi adalah saham-saham yang jelek dan mahal ya. Nanti uang kita habis kalau dengar influencer, tukang pom-pom, ya jangan. Tapi kita harus baca laporan keuangan ya. Baca laporan keuangan, baca berita, baca laporan keuangan, baca website Bursa Efek Indonesia, ya tiap hari ada pengumuman. Jadi semua perusahaan yang mau melakukan aksi korporasi, tentu dia lapor ke bursa dan bursa akan munculkan di website Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau ingin menjadi seorang investor saham yang berhasil, harus belajar setiap hari ya. Seperti seorang pebulu tangkis yang jadi juara All England, masuk di kelas internasional, dia latihannya bisa sehari 6 jam loh ya. Betul. Pagi 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam ya, tiap hari terus ya. Seperti apa yang saya lakukan setiap hari, meskipun saya sudah di Bursa Efek Indonesia 35 tahun, tapi setiap hari saya belajar ya. Reading and thinking ya. Jam 6 pagi saya biasanya membaca koran ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak baca koran, baca di media, baca online. Saya baca koran loh. Masih bayar sebulan 940.000 ya. Tanggung. Udah langganan koran 40 tahun masa berhenti ya, langganan aja teruslah. Rasanya tiap udah pagi jadi habit ya udah Pak. habit, udah 40 tahun. Ya udahlah, 940.000 nggak apa-apa kan, kalau ada berita yang penting kan bisa cuan kan sampai puluhan, ratusan miliar. Jadi Iya. 954.000 ya oke lah ya baca. Baca laporan keuangan, ya yang paling penting tuh baca laporan keuangan. Jadi kita tahu perusahaannya untungnya berapa, penjualannya berapa, price earning ratio-nya berapa, price to book-nya berapa. Semua kita tahu. Baca juga buku-buku saham, baca buku Warren Buffett ya. Buku yang lain jangan usah baca. Baca buku Warren Buffett saja. Buku yang lain itu tulisan dari orang-orang yang belum berhasil. Ya. Baca lebih daripada baca tulisan orang lain yang belum berhasil, mendingan baca buku Warren Buffett, orang yang sudah terbukti berhasil. Ya. Jadi fokus saja baca buku itu. Saya mungkin hampir tidak mau baca buku yang lain, saya hanya fokus baca buku Warren Buffett, baca laporan keuangan, baca berita. Ya. Tiap hari harus membaca supaya kita jangan beli kucing dalam karung. Juga harus cari uang yang sebanyak, mau jadi investor saham yang berhasil harus
cari uang sebanyak-banyaknya yang halal, tapi Iya, pastinya dong cari ya. uang sebanyak. Dan harus hidup hemat dan sederhana, ya. Tidak konsumtif. Kemudian sisa uangnya jadi banyak. Sisa uangnya banyak, baru bisa dibelikan saham. Lama-lama Menggulung dan menggunung ya Pak. Iya kan? menggunung, Iya. jadi snowball. Oh, iya, ya. betul. Menggunung lama-lama, ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu menurut saya. Oke, thank you Pak Loh Keng Hong, insightful sekali ya. Jadi memang harus belajar supaya skill maupun pengetahuan kita terus bertambah ya. Bahkan Pak Loh sampai saat ini pun juga masih rajin sekali untuk mengikuti berita di pasar modal. Jadinya nggak heran kalau sukses seperti ini. Kalau dari Pak Budi ada jurus apa Pak? Sebenarnya prinsipnya sama ya. Satu kalimat mungkin keep learning and stay investing ya. Jadi kalau kita bicara pembelajaran itu setiap saat dan setiap waktu. Jadi kami pun sebagai analis itu juga selalu membaca koran. Jadi update market setiap hari seperti apa. Dan kami kebetulan ada Bloomberg kan, jadi kami itu bisa mengamati secara real time. Kalau misalnya ada pergerakan atau perubahan kebijakan moneter dari suatu negara. Jadi singkat kata, selalu stay updated terhadap kondisi ekonomi global. Dan bagaimana dampaknya terhadap pasar modal kita. Yang kedua, nah kita rajin mengikuti publikasi laporan keuangan. Jadi kita lihat nih, ya kan? Karena kalau kita bicara kinerja keuangan, itu merefleksikan apakah perusahaan itu tumbuh atau enggak. Jadi kita harus tahu kondisi makroekonomi. Yang kedua, kita tahu kondisi perusahaan itu seperti apa. Ya. Kita kemarin banyak meeting dengan emiten ya. Ada beberapa emiten yang setiap kuartal itu berubah strateginya. Nah, kita harus melihat going concernnya seperti apa nih. Apakah mungkin perusahaan ini dari tadinya rugi menjadi laba misalnya. Nah, jadi yang kedua itu adalah kita sering membaca laporan keuangan. Nah, yang ketiga mungkin sering berdiskusi lah. Baik dengan teman ataupun mungkin dengan expert di bidangnya. Nah, kita cari tahu nih. Ya, apakah misalnya suatu industri masih bertumbuh atau enggak. Jadi kurang lebih prinsipnya sama sih. Jadi selalu update ya semua informasi dan kita menganalisa bagaimana dampaknya kondisi makro ataupun industri terhadap emiten-emiten yang akan kita investasikan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you juga insight-nya Pak Budi. Nah, sekarang saya akan buka sesi pertanyaan, tapi sayangnya cuma bisa ada satu nih ya. Jadi mungkin bisa diulang lagi, diturunin dulu tangannya. Oke ya. Cepet-cepetan ya. Sesi pertanyaan silahkan. Oke, saya ngelihat Bapak yang baju hitam, ya di row kedua, ya boleh. Silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat Coach dan juga Bapak Budi Rustanto dan Bapak Loh Keng Hong. Dan yang ingin saya tanyakan, saya kan awal ingin coba membuka saham gitu kan. Tapi yang ingin saya kan ini yang tadi sempat dijelasin itu tentang kayak good corporate, terus pertumbuhan bisnis, harga perusahaan, kondisi keuangan, dan juga bagi dividen pemegang saham. Dan di sini yang ingin saya tanyakan itu berapa sih modal yang harus kita investkan untuk membuka saham? Dan juga bagaimana cara kita agar bisa saham yang kita miliki ini dapat menguntungkan serta dan bagaimana untuk menghindari kerugian agar bisa lanjut nggak hanya stop di tempat doang tapi untuk berlanjut ke seterusnya seperti itu. Itu aja sih. Oke, walaupun satu tapi beruntun ya. Ya. Oke. Jadi yang pertama, berapa sih modalnya untuk mulai investasi saham? Dulu Pak Loh modal awal berapa Pak waktu beli saham pertama kali Pak? Ingat nggak Pak?
Modal saya sangat minim sekali karena waktu itu saya bekerja selama 11 tahun itu jadi clerk, jadi pegawai tata usaha di bank ya. Jadi sangat kecil sekali. Tahun 1979 saya kerja di bank, gaji saya 50.000. Setelah 11 tahun gaji saya baru 350.000. Jadi saya bermodalkan dari uang gaji saya itu ya yang sangat kecil sekali begitu ya, mulai dari uang yang sangat kecil sekali ya. Dan apalagi kan sekarang sebetulnya dari OCBC Sekuritas sendiri ya kita sangat memudahkan Sobat Menyala semua untuk mulai investasi di mana kita itu tidak ada minimum deposit untuk bisa mulai. Jadi nominal berapapun boleh. Asal nanti ketika transaksi at least bisa beli 1 lot saham ya paling enggak. Karena kan memang di bursa aturannya seperti itu. Dan tadi nih dari 5 hal yang disebutkan ya gimana cara lihatnya ya supaya bisa menguntungkan gitu. Ini dari Pak Budi nih. Sebenarnya simple ya. Kita bisa membuka website IDX ya. Jadi di situ kan ada laporan keuangan kan. Nah kita bisa menghitung berapa misalnya gitu equity. Terus kita lihat juga misalnya menghitung price to earning. Kita lihat sebenarnya itu semua data tinggal kita Google sih. Jadi sekarang itu akses informasi keuangan itu mudah. Ya jadi kita bisa melihat harga market suatu saham berapa. Terus kalau kita refer misalnya ke laporan keuangan, kita bisa buka website IDX-nya. Atau misalnya kalau perusahaan itu ada public expose, kita bisa juga mengikutinya. Dan kita bisa bertanya langsung kepada jajaran direksi. Perusahaannya akan berkembang seperti apa. Jadi yang tadi saya katakan bahwa harus sering berdiskusi, sering membaca. Jadi kalau misalnya emiten mengadakan event, nah kita bisa bertanya secara langsung. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi sebenarnya data itu udah tersedia ya sebetulnya ya. Tinggal kita cari aja untuk bisa mulai analisanya. Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi terima kasih untuk Pak Loh Keng Hong dan juga Bapak Budi Rustanto yang sudah memberikan insight untuk kita semua yang ada di sini, Sobat Menyala, supaya bisa berani investasi di saham ya karena memang kita lihat punya potensi cuan yang potensial dan juga tadi udah di-share gimana cara mulainya dan cara analisanya supaya investasi saham kita itu bisa mendatangkan cuan. Namun tetap harus diwaspadai bahwa yang namanya investasi itu pasti ada cuan dan ada juga resikonya. Jadi pastikan bahwa kita semua di sini sudah paham betul ya apa yang menjadi resiko di investasi saham. Tapi untuk memitigasi resiko tersebut, tadi juga udah di-share ada beberapa parameter yang bisa kita lihat supaya kita memilih saham yang memang bagus ya. Jadi bisa menemukan wonderful company dan bisa langsung borong. Dan supaya bisa langsung borong pastiin kita juga punya pelurunya ya, punya modalnya gitu. Oke, jadi semoga sesi itu bisa mencerahkan Sobat Menyala semua terkait dengan investasi saham. Saya kembalikan ke MC. Boleh kita kasih tepuk tangannya sekali lagi. Luar biasa. Luar biasa. Kelas yang bersama-sama kita sudah lakukan. Betul. Terima kasih Bapak. Dan juga terima kasih untuk moderator kita yang betul cantik hari ini. Yes, Kakak. Ibu. Mohon izin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan untuk dapat berdiri terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Budi dan juga tentunya Bapak Loh Keng Hong. Betul. Bersama dengan Kak Fiona kita akan foto bersama. Iya, Yes. silakan. Kita akan foto menghadap ke depan terlebih dahulu Ke ya. depan terlebih dahulu. Oke, boleh semuanya Sobat Menyala kita boleh berdiri semuanya. Yeay. Boleh dinyalakan dulu flashlight HP-nya. Flashlight di handphonenya Boleh dinyalakan dulu.
Karena tentunya spesial di Nyala Fest 2024. Betul. Oke, boleh dinyalakan dulu sambil Boleh latihan. diangkat. Nanti malam kita akan konser bersama. Siap, Oke. boleh diangkat dulu handphonenya. Jangan lupa untuk dinyalakan terlebih dahulu flashlightnya ya. Oke, Oke, kita hitung mundur bersama 3, 2, 2, 1. 1. Boleh kasih gaya bebas yang paling seru. 1, 2, 3. Oke, boleh kasih tepuk tangannya sekali lagi. Nyala Festival, semua bisa financially fit.